Latar belakang diisi dengan yang melatar belakangi pembangunan software, misalnya pertemuan dengan PT X dan permintaan dari PT X. Alasan pembangunan software, misalnya masalah yang ada di PT tersebut adalah ini dan itu atau apapun itu, sehingga software ini dibangun untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk tujuan diisi dengan tujuan PT tersebut membangun software, tujuan developer membangun software untuk PT tersebut, dan tujuan dari pembuatan dokumen SRS ini. Ruang lingkup diisi dengan software yang dibangun memiliki beberapa jenis user. Apabila banyak user, maka dispesifikasikan siapa yang menjadi super user atau administrator dan siapa yang menjadi user biasa. Selanjutnya yaitu komputer yang digunakan hanya single komputer atau banyak komputer yang terintegrasi dengan jaringan komputer. Apabila banyak komputer, maka di mana server diletakkan. Selanjutnya, software yang dibangun berbasis web atau desktop. Siapa yang terlibat dalam pembuatan software yang akan dibangun? Software yang dibangun merupakan software yang bisa diakses secara online atau offline, dan lain-lain. Alasan masalah diisi dengan software yang dibangun tidak melakukan ini dan ini, berupa batasan yang dilakukan software. Nama software diisi dengan nama software berikut singkatannya apabila ada, misalkan Sistem Informasi Penjualan Mobil atau SIPM. Setelah nama software dituliskan berikut singkatannya, maka untuk seterusnya tidak perlu menuliskan kepanjangan dari singkatan, cukup tuliskan singkatannya saja. Contoh tadi yaitu SIPM. Definisi dan singkatan diisi dengan istilah-istilah berikut definisi yang digunakan dalam dokumen SRS. Definisi dari istilah diuraikan dalam bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh klien. Contoh seperti istilah software. Definisinya adalah bahasa Inggris dari perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sistem yang dibangun, dalam hal ini adalah sistem penjualan, dan contoh-contoh lain. Untuk singkatan diisi dengan singkatan dan kepanjangan dari singkatan itu sendiri, yaitu SRS, yaitu Software Requirement Specification, dan SPX, sistem penjualan, WWW, World Wide Web, dan seterusnya. Referensi diisi dengan orang-orang yang menjadi referensi dalam pembangunan software. Mereka inilah yang akan ditanya dan diwawancarai sehubungan dengan analisis pengumpulan kebutuhan software. Selanjutnya adalah uraian singkat, diisi dengan penjelasan secara singkat tentang software yang dibangun. Intinya, dengan membaca poin ini, klien dapat memahami secara jelas tentang alur kerja dari software yang akan dibangun. Fitur software diisi dengan fitur apa saja yang direncanakan akan dibangun di dalam software. Berikut uraiannya dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh klien. Contoh, fitur login. Siapapun pengguna software harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem. Untuk itu, pengguna software nanti akan diberikan username dan password. Karakteristik pengguna diisi dengan karakter yang disyaratkan dari pengguna software. Contoh, pengguna familiar dengan penggunaan komputer, pengguna familiar dengan Microsoft Office Word 2007, pengguna memahami ilmu akuntansi, pengguna memahami buku besar untuk laporan keuangan, pengguna merupakan karyawan PT yang disebutkan, dan lain-lain. Untuk pengguna diisi dengan jenis pengguna software disesuaikan dengan ruang lingkup yang dituliskan pada bagian pendahuluan. Contoh, super administrator, child,
administrator, dan guest. Hak akses pengguna diisi dengan pengguna software beserta hak aksesnya ke dalam data di dalam sistem disesuaikan dengan ruang lingkup yang dituliskan pada bagian pendahuluan. Selanjutnya, ketergantungan software diisi dengan ketergantungan software terhadap supporting sistemnya. Contoh, software yang dibangun sangat tergantung dengan koneksi internet. Apabila koneksi internet lambat, maka kinerja software juga akan menjadi lambat. Spesifikasi pendukung software diisi dengan ruang lingkup software secara teknis. Contoh, sistem operasi, Windows XP Service Pack 3, Windows 7 Service Pack, selanjutnya Windows 8 dan Windows 8.1, selanjutnya minimum RAM, dan lain-lain. Identifikasi aktor diisi dengan mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam penggunaan software. Contohnya dapat dilihat pada slide ini. Baiklah, saya Febriani Sundari akan melanjutkan presentasi dari Saudara Hairul Rahman. Nah, di sini membahas tentang identifikasi use case. Identifikasi use case diisi dengan mengidentifikasi proses yang terdapat dalam software. Contohnya yang pertama, use case yang berhubungan dengan sistem otoritas, di mana fungsinya untuk melakukan login. Deskripsi use case masuk ke dalam sistem. Kemudian yang kedua, use case yang berhubungan dengan pengelolaan pustaka, yang berfungsi mengelola pustaka, menambah pustaka, mengubah pustaka, dan menghapus pustaka. Deskripsi use case yaitu mengelola pustaka di dalam sistem, menambahkan data pustaka ke dalam database, kemudian mengubah data pustaka yang sudah ada dan menyimpannya kembali ke dalam database, dan yang terakhir yaitu menghapus data pustaka yang sudah ada. Kemudian selanjutnya membahas tentang diagram use case. Diagram use case diisi dengan menggambarkan diagram use case yang sudah diidentifikasi aktornya pada poin 1 dan use case-nya pada poin 2. Kemudian yang ketiga ini, klarifikasi use case. Use case yang berhubungan dengan pengelolaan data anggota perpustakaan. Yang keempat, use case yang berhubungan dengan pengelolaan data peminjaman. Dan yang kelima, use case yang berhubungan dengan pencarian data, di mana fungsi use case yang ketiga, 4, dan 5 yaitu untuk mengelola data anggota, menambah data anggota, mengubah data anggota, menghapus data anggota. Kemudian yang fungsi use case yang keempat, mengelola data pinjaman, menambah data peminjaman, mengubah data peminjaman, kemudian menghapus data peminjaman, dan mencari pustaka. Deskripsi use case-nya yang pertama, mengelola data anggota di dalam sistem, menambahkan data anggota ke dalam sistem database, mengubah data anggota yang sudah ada dan menyimpannya kembali ke dalam database, menghapus data anggota yang sudah ada. Kemudian yang keempat, mengelola data peminjaman di dalam sistem, menambahkan data peminjaman ke dalam database, mengubah data peminjaman, kemudian menghapus data peminjaman yang sudah ada, dan yang terakhir mencari pustaka yang ada dalam sistem. Nah, selanjutnya pada slide ke-14 ini membahas tentang use case-nya. Inilah gambar dari use case diagram yang digunakan. Di mana ada petugas perpustakaan, kemudian fungsinya mengelola data pustaka, mengelola data anggota, mengelola data peminjaman, yaitu dengan cara login, kemudian mencari pustaka, dan yang terakhir end user ialah pengunjung perpustakaan. Kemudian selanjutnya, slide yang ke-15 membahas tentang skenario. Skenario diisi dengan menuliskan skenario software secara lengkap. Contohnya use case login, di mana aktor memiliki tugas yang berfungsi sebagai petugas perpustakaan, kemudian tujuannya yaitu masuk ke dalam sistem sebagai administrator. Prakondisi yaitu petugas perpustakaan sudah membuka software, memilih menu login dan form login sudah tampil. Pasca kondisi, petugas masuk ke dalam sistem sebagai administrator. Selanjutnya, slide ke-16 membahas tentang tabel skenario use case login, di mana yaitu aktornya yang pertama skenario normal, yang pertama membuka software, yang kedua memilih menu login, yang ketiga memasukkan user dan password, yang keempat menekan tombol login. Sistem menampilkan form login, kemudian yang keenam menampilkan notifikasi Anda berhasil login, selamat datang administrator. Yang ketujuh menampilkan halaman administrator.
username atau password belum diisi, kemudian menampilkan notifikasi username atau password belum diisi, harap dilengkapi dengan data Anda. Nah, di sini dijelaskan tentang skenario use case login tersebut. Kemudian pada slide 17 yaitu membahas tentang use case mengelola data pustaka. Aktor yaitu petugas perpustakaan, tujuannya mengelola data pustaka di dalam sistem prakondisi. Petugas perpustakaan sudah login. Kemudian pasca kondisi, submenu pengelolaan data pustaka ditampilkan. Yang kedua, use case menambah pustaka. Aktornya petugas perpustakaan, tujuan menambah data pustaka ke dalam sistem database prakondisi. Petugas perpustakaan sudah login dan memilih menu kelola perpustakaan. Pasca kondisi, data pustaka direkam ke dalam database skenario. Nah, di sini ada tabel skenario use case mengelola data pustaka. Selanjutnya pada slide yang ke-18 membahas tentang tabel skenario use case menambah pustaka, lalu lanjutkan skenario untuk masing-masing use case. Di sini ada aktor. Skenario normal yang pertama memilih submenu tambah data pustaka, kemudian sistem yang kedua menampilkan form tambah data pustaka, kemudian yang ketiga memasukkan data pustaka, yang keempat menekan tombol simpan, yang kelima data pustaka direkam ke dalam database, yang keenam sistem menampilkan notifikasi data pustaka berhasil disimpan. Kemudian 4A, data pustaka tidak lengkap, maka akan menampilkan notifikasi data pustaka belum lengkap. Kemudian apabila data pustaka kosong, maka akan menampilkan notifikasi data pustaka kosong. Kemudian aktor yang terakhir yaitu sistem, di mana database tidak ditemukan. Nah, jika database tidak ditemukan, akan menampilkan notifikasi maaf database tidak ditemukan. Selanjutnya pada slide 19 ini membahas tentang rencana antarmuka sistem. Nah, pada bagian ini letakkan rencana bagian gambar antarmuka sistem. Contohnya ini form input pegawai, insert data pegawai, ada nomor HP, nama, status pegawai, golongan, pangkat, jabatan fungsional, jabatan struktural, divisi, agama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat tinggal. Kemudian tombol di bawah ada add, save, cancel, view, close. Nah, di sini menjelaskan tentang gambar antarmuka form input pegawai. Selanjutnya pada slide yang ke-20 ini membahas tentang kontrak kerja, biaya software. Bagian ini dikosongkan saja satu halaman karena tidak kita bahas di RPL. Nanti akan dipelajari secara rinci pada mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Kontrak dan perjanjian. Bagian ini diisi dengan keterangan kontrak. Contohnya, yang bertanda tangan di bawah ini, pihak pertama, nama, kemudian nomor KTP, perusahaan, jabatan, selanjutnya pihak kedua. Nah, di sini akan diminta form perjanjian atau kontrak sesuai dengan data-data. Selanjutnya, melalui dokumen ini, pihak pertama dan pihak kedua bersepakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pihak pertama, sebagai Direktur Utama perusahaan PT AMD FRS IT Enterprise adalah pihak developer software dari pihak kedua. Yang kedua, kebutuhan software yang diminta oleh pihak kedua telah dianalisis secara rinci oleh pihak pertama dan dituliskan dengan dokumen SRS ini. Semua kebutuhan software yang dirincikan dalam dokumen SRS ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, penyelesaian software dilaksanakan dalam waktu 6 bulan dengan biaya yang tertulis pada poin 1 bab kontrak kerja dokumen ini. Kemudian selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan tambahan atau perubahan setelah ditandatangani dokumen ini, maka akan ditambahkan waktu dan biaya dengan kesepakatan yang akan dilakukan di kemudian hari. Dokumen ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan apapun. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat siang.